Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Harum Cindana Alam, saya dari kelas MA21C03. Nah, di dalam video ini saya akan mempresentasikan teori dan implementasi komunikasi dan negosiasi bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam presentasi ini saya akan menggunakan aplikasi Zoom sebagai media presentasi saya. Disimak ya teman-teman semua. Oke, baik. Saya akan mempresentasikan teori dan implementasi komunikasi dan negosiasi bisnis. Pengertian komunikasi bisnis. Apa sih komunikasi bisnis itu? Komunikasi bisnis adalah pertukaran informasi, ide, dan pesan yang dilakukan dalam konteks bisnis untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, penting lah, komunikasi bisnis itu sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena sebagai meningkatkan produktivitas dan efisiensi, membangun hubungan yang kuat, memfasilitasi penyelesaian masalah, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, maksud dari meningkatkan produktivitas dan efisiensi itu tujuannya komunikasi yang jelas dan efektif itu membantu dalam eh, memudahkan pengaturan tugas dan delegasi pekerjaan, mengurangi kesalahpahaman, dan memastikan bahwa setiap anggota tim memahami tujuan yang akan dilakukan. Selanjutnya, membangun hubungan yang kuat. Nah, maksud dari membangun hubungan yang kuat ini adalah komunikasi yang baik, dapat membantu dan membangun hubungan yang kuat dan saling percaya antara rekan kerja. Selanjutnya, memfasilitasi penyelesaian masalah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu kan nggak cuma berjalan seperti biasa, pasti ada masalah, ada konflik yang terjadi. Nah, dengan komunikasi yang baik dan efektif bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Nah, selanjutnya itu komunikasi itu penting karena untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan itu maksudnya dengan komunikasi yang baik terhadap pelanggan, kita bisa memastikan bahwa pelanggan ini menyukai atau produk yang kita tawarkan. Nah, dengan hal itu kita juga bisa meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas kepada perusahaan. Selanjutnya ada model komunikasi bisnis. Model komunikasi bisnis ini ada tiga. Yang pertama ada model linear, kedua ada model interaksional, dan yang ketiga ada model transaksional. Nah, yang pertama ada model linear. Model linear, apa sih model linear? Model linear itu adalah suatu model komunikasi di mana menggambarkan komunikasi sebagai proses satu arah. Nah, model ini punya 6 elemen. Yang pertama itu ada elemen pengirim atau sender. Yang kedua ada elemen pesan atau message. Ketiga ada elemen saluran atau channel. Yang keempat ada uh, penerima atau receiver. Kelima ada gangguan atau noise. Nah, contoh dari model komunikasi linear ini adalah seorang manajer mengirimkan email berupa instruksi kepada timnya tentang proyek yang baru. Jadi manajer ini ngirimin nih instruksi apa-apa aja yang harus dilakuin nih kepada timnya pada saat ada proyek atau proyek baru. Nah, selanjutnya ada model interaksional. Nah, model interaksional ini adalah model komunikasi di mana komunikasinya itu ada dua arah, di mana ada pengirim, ada penerima. Secara bergantian mengambil peran sebagai pengirim dan si penerima pesan. Nah, di model ini tuh ada berupa umpan balik dan
konteks. Nah, maksud umpan balik ini respon dari penerima terhadap respon si penerima pesan terhadap pesan tersebut. Nah, selanjutnya ada konteks. Konteksnya itu lingkungan atau situasi di mana si komunikasi ini terjadi. Nah, model interaksional ini contohnya kayak pertemuan antara manajer dengan si timnya, di mana manajer ini memberikan instruksi dan memberikan arahan, eh, sedangkan si timnya ini memberikan tanggapan atau pertanyaan. Selanjutnya ada model transaksional. Model transaksional adalah model di mana komunikasi sebagai proses berlangsungnya atau proses komunikasi secara berkelanjutan, di mana semua pihak yang terlibat dalam komunikasi adalah penerima dan pengirim pesan secara bersamaan. Nah, modelnya ini kayak ada konteks sosial, rasional, sama budaya. Nah, faktor-faktor itu tuh mempengaruhi komunikasi yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya contoh dari model transaksional ini, contohnya tuh kayak diskusi kelompok. Nah, atau brainstorming nih. Jadi diskusi di mana ada ketua sama anggota, jadi saling berbagi ide dan tanggapan secara bersamaan atau itu kan jadi terjadi komunikasi yang sangat efektif. Selanjutnya ada teknik berkomunikasi yang baik. Sebenarnya ada banyak ya tekniknya, tapi saya cuma memasukkan 4 saja. Yang pertama itu ada mendengarkan secara aktif, yang kedua ada komunikasi nonverbal, yang keempat ada empati dan keterbukaan, yang ketiga ada empati dan keterbukaan, yang keempat ada pengembangan diri. Nah, maksudnya mendengarkan secara aktif itu memberikan perhatian penuh kepada orang ketika ada yang sedang berbicara tanpa terganggu oleh hal lain. Jadi fokus mendengarkan pembicara. Terus yang kedua ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu bahasa tubuh, yaitu pastikan bahasa tubuh kita ini mendukung atau menerima pesan yang pembicara sampaikan. Selanjutnya ada empati dan keterbukaan. Nah, maksudnya empati dan keterbukaan ini kita mencoba untuk memahami perasaan dan perspektif dari orang lain untuk membangun hubungan yang baik. Nah, selanjutnya ada pengembangan diri. Maksud dari pengembangan diri ini kayak pelatihan, pelatihan dan pengembangan dan untuk meningkatkan keterampilan kita dalam berkomunikasi. Lagi ke contoh kasus. Contoh kasus dalam komunikasi bisnis di lingkungan kerja. Nah, konfliknya itu konflik antar departemen di perusahaan. Misal perusahaan ini lagi ada pengembangan produk baru yang melibatkan kolaborasi antara departemen pengembangan produk dan departemen pemasaran. Nah, jadi tim pengembangan produk ini punya inovasi, yaitu menciptakan produk yang baru. Sedangkan tim pemasaran ini tugasnya untuk mempromosikan produk dan memastikan bahwa produk tersebut ini sesuai dengan kebutuhan pasar. Masalah yang terjadi ini terjadi ketegangan antara kedua departemen tersebut karena adanya perbedaan prioritas dan kurangnya komunikasi atau miskomunikasi. Tim pengembangan produk ini merasa bahwa tim pemasaran terus-menerus mengubah spesifikasi produk berdasarkan umpan balik pasar yang mengakibatkan penundaan dalam jadwal pengembangan. Nah, tapi di sisi lain, tim pemasaran ini merasa bahwa tim
pengembangan produk tidak cukup responsif terhadap kebutuhan pasar dan umpan balik pelanggan. Nah, dampak dari konflik tersebut ini bisa terjadi penundaan dalam peluncuran produk, penurunan moral tim akibat konflik, potensi kehilangan pelanggan pasar, dan lain-lain. Nah, solusinya itu adalah komunikasi yang efektif. Contohnya, mengadakan rapat koordinasi berkala. Eh, Dalam rapat ini kayak setiap tim itu dapat memberikan update mengenai pengembangan terkini, tantangan yang akan dihadapi, dan perubahan yang diperlukan. Selanjutnya ada penerapan model komunikasi interaksional. Menerapkan model interaksional untuk mendapatkan umpan balik dan bertukar informasi. Selanjutnya ada dokumentasi dan transparansi. Selanjutnya ada pelatihan komunikasi efektif. Jadi memberikan pelatihan kepada anggota tim dari kedua departemen mengenai teknik komunikasi yang efektif agar konflik yang terjadi tidak terulang kembali. Selanjutnya ada mediator atau penghubung. Nah, jadi ketika ada konflik menunjuk satu orang sebagai seorang mediator untuk bertanggung jawab atau memastikan bahwa komunikasi antar kedua departemen yang punya konflik tersebut itu berjalan dengan lancar. Selanjutnya yang terakhir ada umpan balik berkelanjutan. Jadi menerapkan sistem umpan balik itu tujuannya untuk memberikan teknis dan jadwal pengembangan. Nah, untuk umpan balik ini juga harus dijadwalkan dan disepakati bersama agar si konflik ini juga tidak dapat terjadi kembali. Nah, dari hasil komunikasi yang efektif tersebut, kita bisa mengurangi ketegangan antar departemen pengembangan produk dan pemasaran, meningkatkan kolaborasi dan kerja tim, serta mempercepat produk pengembangan dan peluncuran produk tersebut. Jadi, komunikasi yang efektif dan yang baik itu penting agar tidak terjadi konflik dalam lingkungan sehari-hari atau lingkungan kerja. Next, negosiasi bisnis. Negosiasi bisnis adalah proses interaktif di mana satu atau lebih dari pihak memiliki kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Jadi, negosiasi bisnis itu kesepakatan antara satu atau dua pihak yang punya kepentingan yang berbeda buat mencapai keuntungan yang telah ditetapkan. Jadi tahapan negosiasi bisnis itu ada 5 tahapan. Ada tahapan persiapan, ada tahapan pembukaan, ada tahapan pertukaran informasi, ada tahapan tawar-menawar, dan yang terakhir itu tahapan penutup. Jadi persiapan itu maksudnya mengumpulkan informasi tentang pihak lawan negosiasi. Kita ngumpulin dulu nih informasi pas mau negosiasi atau perusahaan yang mau kita lakukan negosiasi, kita cari tahu dulu atau identifikasi dulu nih tentang perusahaan yang mau kita ajak buat negosiasi. Selanjutnya ada pembukaan. Maksud dari pembukaan itu mengadakan pertemuan awal untuk dilakukannya negosiasi tersebut. Selanjutnya pertukaran informasi, mengungkapkan kebutuhan. Kita maunya apa? Kita maunya harga yang seperti apa? Dan harus disepakati oleh kedua belah pihak yang bernegosiasi tersebut. Selanjutnya ada tawar-menawar. Tawar-menawar itu maksudnya mengajukan penawaran awal dan mendengarkan penawaran lain dari pihak lain. Selanjutnya ada penutup. Nah, yang terakhir ini maksudnya
menyusun kesepakatan akhir yang mencakup semua poin yang telah disepakati. Nah, tadi yang saya sebutkan itu tahapan-tahapan dari negosiasi bisnis. Selanjutnya ada strategi untuk mencapai kesepakatan win-win. Kesepakatan yang menguntungkan. Yang pertama, ada persiapan yang mendalam, membangun hubungan dan kepercayaan, mengidentifikasi kepentingan bersama, kreativitas dalam mencari solusi, fokus pada masalah, bukan pada orangnya, mencari kompromi yang menguntungkan, dokumentasi kesepakatan, dan implementasi dan tindak lanjut. Oke, contoh kasus negosiasi bisnis. Contoh kasus dari negosiasi bisnis ini saya ada 3 contoh kasus. Pertama ada kontrak proyek, ada penyediaan layanan, dan yang terakhir penentuan syarat kerjasama. Kontrak proyek, misal ada perusahaan teknologi yang sedang bernegosiasi nih sama vendor untuk proyek pengembangan perangkat lunak. Jadi mereka mempertimbangkan mulai dari biaya, jangka waktu, dan persyaratan teknis untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan untuk kedua belah pihak. Nah, selanjutnya ada penyediaan layanan. Penyediaan layanan misalnya ada departemen IT sedang bernegosiasi dengan pelayanan layanan cloud untuk upgrade infrastrukturnya mereka. Jadi mereka mempertimbangkan apa ya? Keamanan data, skalabilitas dan dukungan teknis yang dibutuhkan dalam kontrak yang panjang. Selanjutnya ada penentuan syarat kerjasama. Contohnya kayak misal ada tim pemasaran sedang bernegosiasi dengan agensi periklanan buat kampanye atau buat iklan baru. Jadi mereka membahas target pasarnya, strategi kreatifnya apa, anggarannya berapa, untuk mencapai iklan atau tujuan kampanye itu sendiri dengan efektif. Nah, udah di akhir slide. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Saya mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.